Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pemberhentian hubungan kerja atau disebut juga dengan PHK. Pengertian PHK, pemberhentian hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Istilah pemberhentian hubungan kerja atau PHK memiliki kesamaan dengan pemberhentian atau pemisahan karyawan dari suatu organisasi. Para ahli pun memberikan pandangan tersendiri terkait dengan PHK. Konsep dasar PHK. Pemberhentian hubungan kerja tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh perusahaan, melainkan harus mendapat perhatian yang serius dari pimpinan perusahaan. Hal itu dikarenakan PHK telah diatur oleh undang-undang dan memberikan risiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Sehingga perusahaan harus menggunakan banyak pertimbangan untuk melakukan PHK pada karyawannya. Tujuan PHK. Tujuan PHK salah satunya ada perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. Yang kedua, pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produktif, menurunnya permintaan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah, dan meningkatnya persaingan. Sebab-sebab PHK. Yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya, dan lain-lain. Alasan pemberhentian hubungan kerja atau PHK antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada undang-undang, kedua keinginan perusahaan, yang ketiga keinginan karyawan, yang keempat pensiun, kelima kontrak kerja berakhir, yang keenam kesehatan karyawan. Hak setelah di PHK. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun sama dengan 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sama dengan 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sama dengan 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sama dengan 4 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sama dengan 5 bulan upah. Yang keenam, masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sama dengan 6 bulan upah, dan lain-lain. Kesimpulannya, pemberhentian hubungan kerja atau PHK adalah salah satu hal dalam dunia ketenagakerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. Harapan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup telah pupus begitu saja lantaran terjadinya PHK yang tidak disangka-sangka oleh para pekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyang. Kemudian disusul dengan carut-marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar. Dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.